Masyarakat Indonesia tentu sudah mengetahui kisah-kisah terkait Wali Songo. Ya, mereka adalah 9 tokoh yang mensiarkan ajaran agama Islam di tanah air. Masing-masing yaitu Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Giri, Sunan Muria, Sunan Kudus, Sunan Kalijaga, dan Sunan Gunung Jati. Kisah mereka banyak dijelaskan dalam babat Tanah Jawi. Di samping wali-wali tersebut, masih banyak ulama yang dakwahnya satu koordinasi dengan Sunan Ampel yang bertugas sebagai seorang mufti Tanah Jawi. Hanya saja, 9 tokoh Wali Songo yang dikenal selama ini memang memiliki peran dan karya menonjol dalam dakwah maupun dalam proses ketatanegaraan Demak. Meskipun disebut sebagai Wali Songo, 9 wali, tetapi ada bukti bahwa anggota dari ke-9 wali hidup pada waktu yang berbeda tidak dalam waktu yang sama. Setiap anggota Wali Songo saling dikaitkan dengan gelar Sunan dalam bahasa Jawa. Konteks ini berarti terhormat. Wali Songo dikenal sebagai 9 orang wali yang menyebarkan ajaran Islam di Jawa. Setelah membaca beberapa buku sejarah Wali Songo, ternyata apa yang saya ketahui tentang Wali Songo pada saat masih kanak-kanak itu sebenarnya bukanlah 9 orang wali karismatik yang menyebarkan Islam di tanah Jawa, tetapi pengertian Wali Songo yang sebenarnya adalah Dewan Dakwah atau Dewan Mubalik yang bernama Wali Songo. Di dalamnya tergabung 9 para ulama karismatik yang berdakwah di seluruh pelosok Pulau Jawa. Untuk lebih mengenal Dewan Dakwah Wali Songo ini, saya sajikan sejarahnya yang terdapat dalam salah satu buku kisah Wali Songo. Dan kali ini saya sajikan kisah Wali Songo yang ditulis oleh Abu Khalid Ma. Untuk kisah dan pengalaman masing-masing wali yang dikenal masyarakat luas akan saya sajikan terpisah. Dalam kisah dan pengalaman Wali Songo yang ditulis oleh para sejarawan itu melukiskan berbagai karomah yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka. Bagi sebagian orang, jangankan karomah mukjizat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada nabi-nabinya terkadang dianggap sebagai cerita bohong belaka, walaupun telah jelas tertulis dalam kitab sucinya. Oleh karena itu, membaca kisah Wali Songo dengan berbagai karomahnya tentu bukan hal yang paling utama untuk diambil sebagai pelajaran. Menurut hemat saya, mengenali semangat, upaya, keikhlasan, serta ketaatannya kepada Sang Khalik dalam menyebarkan ajarannya itulah yang lebih penting untuk kita ketahui dan teladani. Seperti yang tertulis dalam buku kisah Wali Songo tersebut, umumnya kita mengenal Wali Songo hanyalah 9 orang yaitu Syekh Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Giri, Sunan Derajat, Sunan Kalijaga, Sunan Kudus, Sunan Muria, dan Sunan Gunung Jati. Seperti tersebut dalam kitab Kanzul Ulul Ibnul Batutah yang penulisnya dilanjutkan oleh Syekh Maulana Al-Maghrobi. Wali Songo melakukan sidang 3 kali, yaitu tahun 1404 Masehi adalah 9 wali. Tahun 1436 Masehi masuk 3 wali mengganti yang wafat. Tahun 1463 Masehi masuk 4 wali mengganti yang wafat dan pergi. Menurut Kiai Haji Dahlan Abdul Qohar, pada tahun 1466 Masehi, Wali Songo melakukan sidang lagi membahas berbagai hal. Di antaranya adalah perkara Syekh Siti Jenar, meninggalnya 2 orang wali yaitu Maulana Muhammad Al-Maghrobi dan Maulana Ahmad Jumadil Kubro serta masuknya 2 orang wali menjadi anggota Wali Songo. 1. Wali Songo periode pertama. Pada waktu Sultan Muhammad I memerintah kerajaan Turki, beliau menanyakan perkembangan agama Islam kepada para pedagang dari Gujarat.
Dari mereka Sultan mendapat kabar berita bahwa di Pulau Jawa ada dua kerajaan Hindu yaitu Majapahit dan Pajajaran. Di antara rakyatnya ada yang beragama Islam tapi hanya terbatas pada keluarga pedagang Gujarat yang kawin dengan para penduduk pribumi yaitu di kota-kota pelabuhan. Sang Sultan kemudian mengirim surat kepada pembesar Islam di Afrika Utara dan Timur Tengah. Isinya meminta para ulama yang mempunyai karomah untuk dikirim ke Pulau Jawa. Maka terkumpullah 9 ulama berilmu tinggi serta memiliki karomah. Pada tahun 808 Hijrah atau 1404 Masehi para ulama itu berangkat ke Pulau Jawa. Mereka adalah Maulana Malik Ibrahim, berasal dari Turki, ahli mengatur negara. Berdakwah di Jawa bagian timur. Wafat di Gresik pada tahun 1419 Masehi. Makamnya terletak 1 km dari sebelah utara pabrik semen Gresik. Maulana Ishak berasal dari Samarkand, dekat Bukhara, Rusia Selatan. Beliau ahli pengobatan. Setelah tugasnya di Jawa selesai, Maulana Ishak pindah ke Pasai dan wafat di sana. Maulana Ahmad Jumadil Kubra, berasal dari Mesir. Beliau berdakwah keliling. Makamnya di Troloyo Trowulan, Mojokerto, Jawa Timur. Maulana Muhammad Al-Maghrobi, berasal dari Maghrib, Maroko. Beliau berdakwah keliling. Wafat tahun 1465 Masehi. Makamnya di Jatinom, Klaten, Jawa Tengah. Maulana Malik Israil berasal dari Turki, ahli mengatur negara. Wafat tahun 1435 Masehi. Makamnya di Gunung Santri. Maulana Hasanuddin berasal dari Palestina. Berdakwah keliling. Wafat pada tahun 1462 Masehi. Makamnya di samping Masjid Banten Lama. Maulana Alayuddin berasal dari Palestina. Berdakwah keliling. Wafat pada tahun 1462 Masehi. Makamnya di samping Masjid Banten Lama. Syekh Subakir, berasal dari Persia, ahli menumbali metode ruqyah, tanah angker yang dihuni jin-jin jahat tukang menyesatkan manusia. Setelah para jin tadi menyingkir dan lalu tanah yang telah netral dijadikan pesantren. Setelah banyak tempat yang ditumbali dengan Raja Asma Suci, maka Syekh Subakir kembali ke Persia pada tahun 1462 Masehi dan wafat di sana. Salah seorang pengikut atau sahabat Syekh Subakir tersebut ada di sebelah utara Pemandian Blitar, Jawa Timur. Di sana ada peninggalan Syekh Subakir berupa sajadah yang terbuat dari batu kuno. 2. Wali Songo periode kedua. Pada periode kedua ini masuklah 3 orang wali menggantikan 3 wali yang wafat. Ketiganya adalah Raden Ahmad Ali Rahmatullah, datang ke Jawa pada tahun 1421 Masehi menggantikan Malik Ibrahim yang wafat pada tahun 1419 Masehi. Raden Ahmad berasal dari Cempa, Muang Thai Selatan, Thailand Selatan. Surabaya. Said Jafar Sodik berasal dari Palestina, datang di Jawa tahun 1436 menggantikan Malik Israil yang wafat pada tahun 1435 Masehi. Beliau tinggal di Kudus sehingga dikenal dengan Sunan Kudus. Syarif Hidayatullah, berasal dari Palestina. Datang di Jawa pada tahun 1436 Masehi menggantikan Maulana Ali Akbar yang wafat tahun 1435 Masehi. Sidang Wali Songo yang kedua ini diadakan di Ampel, Surabaya. Para wali kemudian membagi tugas. Sunan Ampel, Maulana Ishak dan Maulana Jumadil Kubro bertugas di Jawa Timur. Sunan Kudus, Syekh Subakir dan Maulana Al-Maghribi bertugas di Jawa Tengah. Syarif Hidayatullah, Maulana Hasanuddin dan Maulana Aliyuddin di Jawa Barat.
Dengan adanya pembagian tugas ini maka masing-masing wali telah mempunyai wilayah dakwah sendiri-sendiri. Mereka bertugas sesuai keahlian masing-masing. 3. Wali Songo periode ketiga, pada tahun 1463 Masehi. Masuklah 4 wali menjadi anggota Wali Songo yaitu Raden Paku atau Syekh Maulana Ainul Yakin kelahiran Blambangan, Jawa Timur. Putra dari Syekh Maulana Ishak dengan putri kerajaan Blambangan bernama Dewi Sekardadu atau Dewi Kasihan. Raden Paku ini menggantikan kedudukan ayahnya yang telah pindah ke negeri Pasai. Karena Raden Paku tinggal di Giri maka beliau lebih terkenal dengan sebutan Sunan Giri. Makamnya terletak di Gresik, Jawa Timur. Raden Said, atau Sunan Kalijaga, kelahiran Tuban, Jawa Timur. Beliau adalah putra Adipati Wilatikta yang berkedudukan di Tuban. Sunan Kalijaga menggantikan Syekh Subakir yang kembali ke Persia. Raden Makdum Ibrahim, atau Sunan Bonang, lahir di Ampel, Surabaya. Beliau adalah putra Sunan Ampel. Sunan Bonang menggantikan kedudukan Maulana Hasanuddin yang wafat pada tahun 1462 Masehi. Sidang Wali Songo yang ketiga ini juga berlangsung di Ampel, Surabaya. 4. Wali Songo periode keempat, pada tahun 1466 Masehi diangkat 2 wali menggantikan 2 yang telah wafat yaitu Maulana Ahmad Jumadil Kubro dan Maulana Muhammad Al-Maghrobi. 2 wali yang menggantikannya ialah Raden atau Raden Fatah, Raden Patah. Raden Patah adalah murid Sunan Ampel. Beliau adalah putra Raja Brawijaya Majapahit. Beliau diangkat sebagai Adipati Bintoro pada tahun 1462 Masehi. Kemudian membangun Masjid Demak pada tahun 1465 Masehi dan dinobatkan sebagai Raja atau Sultan Demak pada tahun 1468 Masehi. Fatullah Khan, putra Sunan Gunung Jati, beliau dipilih sebagai anggota Wali Songo menggantikan ayahnya yang telah berusia lanjut. 2. Wali Songo periode kedua. Pada periode kedua ini masuklah 3 orang wali menggantikan 3 wali yang wafat. Ketiganya adalah Raden Ahmad Ali Rahmatullah, datang ke Jawa pada tahun 1421 Masehi menggantikan Malik Ibrahim yang wafat pada tahun 1419 Masehi. Raden Ahmad berasal dari Cempa, Muang Thai Selatan, Thailand Selatan. Surabaya. Said Jafar Sodik berasal dari Palestina, datang di Jawa tahun 1436 menggantikan Malik Israel yang wafat pada tahun 1435 Masehi. Beliau tinggal di Kudus sehingga dikenal dengan Sunan Kudus. Syarif Hidayatullah, berasal dari Palestina. Datang di Jawa pada tahun 1436 Masehi menggantikan Maulana Ali Akbar yang wafat tahun 1435 Masehi. Sidang Wali Songo yang kedua ini diadakan di Ampel, Surabaya. Para wali kemudian membagi tugas. Sunan Ampel, Maulana Ishak dan Maulana Jumadil Kubro bertugas di Jawa Timur. Sunan Kudus, Syekh Subakir dan Maulana Al-Maghribi bertugas di Jawa Tengah. Syarif Hidayatullah, Maulana Hasanuddin dan Maulana Aliyuddin di Jawa Barat. Dengan adanya pembagian tugas ini maka masing-masing wali telah mempunyai wilayah dakwah sendiri-sendiri. Mereka bertugas sesuai keahlian masing-masing. 3. Wali Songo periode ketiga. Pada tahun 1463 Masehi, masuklah 4 wali menjadi anggota Wali Songo yaitu Raden Paku atau Syekh Maulana Ainul Yakin kelahiran Blambangan, Jawa Timur. Putra dari Syekh Maulana Ishak dengan putri kerajaan Blambangan bernama Dewi Sekardadu atau Dewi Kasihan. Raden Paku ini menggantikan kedudukan ayahnya yang telah pindah ke negeri Pasai.
Karena Raden Paku tinggal di Giri maka beliau lebih terkenal dengan sebutan Sunan Giri. Makamnya terletak di Gresik, Jawa Timur. Raden Said, atau Sunan Kalijaga, kelahiran Tuban, Jawa Timur. Beliau adalah putra Adipati Wilatikta yang berkedudukan di Tuban. Sunan Kalijaga menggantikan Syekh Subakir yang kembali ke Persia. Raden Magdum Ibrahim, atau Sunan Bonang, lahir di Ampel, Surabaya. Beliau adalah putra Sunan Ampel. Sunan Bonang menggantikan kedudukan Maulana Hasanuddin yang wafat pada tahun 1462 Masehi. Sidang Wali Songo yang ketiga ini juga berlangsung di Ampel, Surabaya. 4. Wali Songo periode keempat. Pada tahun 1466 Masehi diangkat dua wali menggantikan dua yang telah wafat yaitu Maulana Ahmad Jumadil Kubro dan Maulana Muhammad Al-Maghrobi. Dua wali yang menggantikannya ialah Raden atau Raden Fatah, Raden Patah. Raden Patah adalah murid Sunan Ampel, beliau adalah putra Raja Brawijaya Majapahit. Beliau diangkat sebagai Adipati Bintoro pada tahun 1462 Masehi. Kemudian membangun Masjid Demak pada tahun 1465 Masehi dan dinobatkan sebagai Raja atau Sultan Demak pada tahun 1468 Masehi. Fatullah Khan, putra Sunan Gunung Jati, beliau dipilih sebagai anggota Wali Songo menggantikan ayahnya yang telah berusia lanjut. 5. Wali Songo periode kelima. Dapat disimpulkan bahwa dalam periode ini masuk Sunan Muria atau Raden Umar Said putra Sunan Kalijaga menggantikan wali yang wafat. Konon Syekh Siti Jenar atau Syekh Lemah Abang itu adalah salah satu anggota Wali Songo, namun karena Siti Jenar di kemudian hari mengajarkan ajaran yang menimbulkan keresahan umat dan mengabaikan syariat agama maka Siti Jenar dihukum mati. Selanjutnya kedudukan Siti Jenar digantikan oleh Sunan Bayat bekas Adipati Semarang, Ki Pandanarang, yang telah menjadi murid Sunan Kalijaga. Selanjutnya, kisah, legenda atau riwayat masing-masing wali yang dikenal masyarakat secara umum akan disajikan pada halaman terpisah. Adapun wali yang dikenal masyarakat secara luas sebagai Wali Songo adalah 1. Syekh Maulana Malik Ibrahim. 2. Sunan Ampel. 3. Sunan Bonang. 4. Sunan Giri. 5. Sunan Derajat. 6. Sunan Muria. 7. Sunan Kudus. 8. Sunan Kalijaga. 9. Sunan Gunung Jati. Para peziarah Wali Songo biasanya mendatangi makam 9 wali tersebut. Jika ziarah itu ingin lebih lengkap maka pemimpin ziarah, yang mengerti sejarah Wali Songo, akan menziarahi Pulau Wali Songo periode pertama hingga periode keempat, termasuk guru-guru atau orang tua dari para wali periode kelima. Misalnya, seseorang dari Surabaya yang telah berziarah ke makam Sunan Derajat, ia pasti akan menyempatkan diri berziarah ke makam Syekh Maulana Malik Ibrahim Asmarakandi di Gresik Harjo. Beliau adalah kakek Sunan Derajat dan ayah dari Raden Rahmat Sunan Ampel. Itulah sejarah singkat Wali Songo, semoga dapat menambah pengetahuan Anda semua. Amin.